Langkah iman di tengah ketakutan. Matius 14 ayat 29 sampai 31 katakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara terkasih, langkah iman dimulai dari ketaatan. Ayat 29. Perintah Yesus, datanglah. Hanya satu kata dalam bahasa Yunani LT, tetapi mengandung otoritas dan undangan. Yesus mengundang Petrus. Respon Petrus ketika itu, dia meninggalkan perahunya, daerah zona nyaman bagi dia, meski alam sekelilingnya tidak mendukung. Di sini kita melihat iman sejati selalu merespon firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan demikian. Sekalipun secara manusia itu mustahil. Ibrani 11 ayat 6. Lalu Petrus ketakutan ketika fokusnya mulai bergeser. Kita lihat ayat 30. Penyebab mulai tenggelam. Karena Petrus fokusnya bergeser. Dirasakan tiupan angin. Ia lebih memperhatikan ancaman daripada si pemberi janji itu. Ketakutan adalah indikator iman yang teralihkan, bukan tanda sebuah kegagalan. Lalu Yesus merespon seruan minta tolongnya Petrus. Yesus menyelamatkan Petrus di dalam kelemahannya. Seruan Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Sebuah doa darurat yang langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Segera Tuhan tidak menunda pertolongannya. Bukankah kita juga sering alami hal yang demikian, bukan? Kadang Allah segera menolong kita, mengulurkan tangannya. Itulah kasih karunia yang kita pun mengalaminya dalam hidup ini. Saudara, seperti seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Awalnya percaya saat ayahnya memegang sadel. Lalu kemudian anak ini mulai ketakutan ketika sadar ayahnya melepas pegangannya. Fokusnya beralih justru pada bahaya. Ayahnya menyelamatkannya dan menangkapnya sebelum anak ini terjatuh. Sama bukan dengan pertolongan Tuhan? Mari kita belajar dari Yesus yang tidak pernah kehilangan fokus dari Bapaknya. Sehingga misinya berhasil dengan baik dan tuntas. Pekerjaannya dilakukan di atas kayu salib dengan tuntas. Kisah Petrus mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir sebuah cerita. Yesus tidak menolak Petrus yang akan tenggelam. Tetapi Kristus memulihkannya, memberi kesadaran untuk tetap fokus bahwa Allah sanggup. Kita tidak perlu berjalan di atas air dengan sempurna. Kita hanya perlu percaya bahwa Dia yang memanggil kita dan mengundang kita sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.